Shalom, selamat malam Ibu Vika Febri Mulyati, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi Sistem Informasi. Saya Rio Rizky Hardadi, eh, mahasiswa dari eh, mata kuliah Etika Profesi Sistem Informasi, ingin menyampaikan rangkuman dari sesi 9 sampai 14 untuk memenuhi tugas 2 dari mata kuliah Etika Profesi Sistem Informasi. Dimulai dari profesionalisme dalam bidang umum dan IT. Di mana di sesi ke-9 ini membahas tentang profesionalisme dalam bidang IT dan umum gitu. Yang pertama ada profesionalisme dalam bidang umum. Yaitu kita harus menjadi seorang yang beretika kerja tinggi, di mana artinya kita taat aturan, jujur dan juga bertanggung jawab. Lalu kita juga berkomitmen terhadap tugas, di mana menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dengan hasil yang maksimal. Lalu memiliki komunikasi yang efektif, di mana mampu menyampaikan ide dan mendengarkan dengan baik. Lalu juga kita juga setidaknya memiliki penampilan dan sikap yang positif, di mana kita harus menjaga penampilan profesional dan juga bersikap yang sopan. Lalu juga kita memiliki kerjasama tim yang baik di dalam pekerjaan kita, eh, yaitu kita mampu berkolaborasi dan juga menghargai pendapat rekan kerja kita. Lalu membahas profesionalisme di dalam bidang IT. Yang pertama yaitu keahlian teknis dan juga pembaruan ilmu, di mana kita menguasai tools atau teknologi terbaru, tetapi juga tidak berhenti untuk belajar, melainkan terus belajar dan juga memiliki ilmu-ilmu baru. Lalu juga kita harus menjaga keamanan dan privasi data, baik dari kerahasiaan informasi pengguna dan juga sistem yang kita kelola. Lalu memiliki untuk keinginan untuk membuat dokumentasi dan standarisasi, di mana kita selalu mencatat konfigurasi, kode, dan juga alur sistem secara jelas. Lalu kita memiliki sikap ingin memperbaiki sesuatu, yaitu memiliki sikap problem solving, tetapi juga tidak bertele-tele tetapi efisien, di mana menyelesaikan masalah itu secara teknis, secara cepat dan tepat, di mana eh, juga kita memiliki etika di dalam berdigital, yaitu tidak menyalahgunakan akses dan juga kemampuan IT yang kita miliki. Lalu di sesi selanjutnya membahas tentang organisasi dan juga kode etik, di mana poin pertama yaitu kode etik profesi, yaitu kita memiliki integritas, di mana itu artinya bersikap jujur, tidak memalsukan data ataupun informasi yang kita dapat ataupun kita miliki. Lalu memiliki tanggung jawab sosial dan juga profesionalisme di dalam profesional yang kita geluti sekarang gitu, di mana menjaga dampak pekerjaan baik terhadap masyarakat dan juga lingkungan sekitar kita. Lalu juga ada kerahasiaan dan privasi, di mana kita tidak menyebarkan informasi sensitif tanpa izin dari pemiliknya, ataupun apabila sudah memiliki izin pun kita harus tetap menyebarkannya sesuai dengan apa yang diizinkan, tidak melewati batas gitu. Lalu poin berikutnya ada keadilan dan anti diskriminasi, yaitu di mana kita bersikap tidak membeda-bedakan baik secara gender, ras, agama maupun lain sebagainya gitu. Lalu kita memiliki sikap yang eh, ingin mengembangkan diri baik dalam kompetensi maupun etika maupun dan lain-lain sebagainya gitu. Di mana kita tidak hanya menerima pekerjaan yang eh, apa ya, sebenarnya kita tidak ahli dalam itu. Jadi kita hanya menerima pekerjaan sesuai keahlian. Lalu hmm, itu pun tidak salah juga gitu. Walaupun itu pun tetap saja kita harus terus belajar di dalam profesionalisme kita gitu, di dalam pekerjaan yang kita geluti sekarang.
Lalu ada sesi berikutnya membahas tentang cyber ethics, di mana cyber ethics di dalam bahasa Indonesianya yaitu etika di dunia maya, di mana kita menghormati privasi orang lain, di mana tidak mengakses ataupun menyebarkan data pribadi tanpa izin, lalu menghindari plagiarisme digital, yaitu memberi kredit kepada sumber asli informasi ataupun karya yang kita pakai ataupun yang kita publikasikan gitu. Lalu tidak melakukan cyberbullying, di mana menghindari ujaran kebencian, pelecehan, dan juga intimidasi secara online, baik kepada orang yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal gitu. Lalu yang keempat ada menghindari akses ilegal, atau dalam bahasa Inggrisnya itu hacking. Iya, kita lanjut. Uh, Yaitu tidak meretas sistem ataupun akun pengguna ataupun jaringan di tempat lain tanpa wewenang yang kita tidak miliki gitu. Uh, Lalu juga kita menggunakan internet untuk hal-hal yang positif saja gitu, yaitu menyebarkan informasi yang benar dan juga membangun baik diri sendiri maupun orang lain. Lalu kita juga menjaga keamanan diri dan orang lain, yaitu tidak menyebarkan virus, malware, ataupun link berbahaya lainnya. Lalu etika di dalam media sosial, kita berperilaku sopan, tidak menyebarkan hoax ataupun fitnah yang informasinya itu belum jelas. Gitu. Setelah itu, di sesi berikutnya ada membahas tentang etika bisnis dan juga e-commerce. Etika bisnis sendiri, di mana membahas tentang kejujuran dan transparansi, yaitu menyampaikan informasi produk dan layanan secara jujur, lalu tanggung jawab sosial, di mana menjalankan bisnis itu dengan memperhatikan dampak pada masyarakat dan lingkungan, tidak hanya untuk keuntungan pribadi saja. Lalu keadilan dalam persaingan, di mana tidak menggunakan cara curang untuk mengalahkan pesaing, tetapi memiliki kepatuhan hukum dan juga regulasi di mana mematuhi hukum perpajakan, ketenaga kerjaan, dan juga perlindungan konsumen. Lalu ada integritas di dalam hubungan bisnis yang kita jalani gitu. Di mana menjaga kepercayaan mitra, pelanggan, dan juga karyawan. Lalu ada membahas tentang etika dalam e-commerce, yaitu poin-poinnya yaitu adalah perlindungan data konsumen. Kita harus menjaga privasi dan juga keamanan data pelanggan. Lalu transaksi yang aman dan jelas, di mana menyediakan informasi pembayaran, harga, dan pengiriman yang transparan. Lalu ada anti penipuan online, di mana kita menghindari praktik menyesatkan seperti review palsu ataupun penawaran palsu. Lalu kita juga harus di dalam etika dalam e-commerce itu tanggung jawab atas produk yang kita jual atau kita pasarkan gitu, memberikan pelayanan purna jual dan pengembalian barang jika diperlukan. Lalu kita juga harus memiliki respon yang cepat dan profesional, yaitu menanggapi keluhan dan pertanyaan pelanggan dengan sopan dan cepat. Lalu di sesi berikutnya, ya, berikutnya ada HKI, yaitu hak kekayaan intelektual. Di mana pengertian HKI sendiri adalah hak eksklusif yang diberikan kepada individu ataupun badan atas karya cipta, penemuan, ataupun simbol dagang. Uh, Ada jenis-jenis HKI. Yang pertama ada hak cipta, melindungi karya orisinal seperti tulisan, musik, film, dan juga perangkat lunak. Lalu yang kedua ada paten, di mana melindungi penemuan atau inovasi teknologi agar tidak ditiru tanpa izin. Lalu ada yang ketiga ada merek dagang, di mana melindungi nama, logo, atau simbol yang membedakan produk atau jasa. Lalu ada desain industri, yaitu melindungi tampilan visual produk seperti bentuk dan juga pola. Yang kelima ada rahasia dagang, di mana informasi bisnis rahasia yang memberi keunggulan kompetitif, misalnya yaitu resep Coca-Cola. Di mana pentingnya HKI sendiri, yaitu yang pertama ada melindungi karya dan inovasi, yaitu mencegah plagiarisme dan penyalahgunaan.
Lalu yang kedua ada meningkatkan nilai ekonomi, yaitu karya atau inovasi bisa dijual atau dilisensikan. Lalu yang ketiga ada mendorong kreativitas dan inovasi, yaitu memberikan penghargaan hukum atas ide orisinal. Lalu yang keempat ada menjaga persaingan sehat, yaitu menghargai hak atas intelektual masing-masing pihak. Kita lanjut dengan cybercrime atau kejahatan cyber, di mana artinya adalah kejahatan yang dilakukan melalui internet, sistem komputer, atau jaringan digital. Lalu jenis-jenis cybercrime itu ada apa aja sih? Yang pertama ada hacking, yaitu akses ilegal ke sistem komputer. Yang kedua ada phishing, penipuan untuk mendapatkan data pribadi. Yang ketiga ada malware dan ransomware, menyebarkan software berbahaya. Yang keempat ada pencurian identitas, mengambil data pribadi untuk disalahgunakan. Yang kelima ada cyberbullying dan juga pornografi online, penyalahgunaan media digital untuk pelecehan atau distribusi konten ilegal. Lalu apa sih dampak dari cybercrime itu sendiri? Yang pertama ada kerugian finansial, pencemaran reputasi, kebocoran data, dan juga ketidakamanan digital. Lalu kita membahas tentang cyber law atau hukum cyber, di mana definisinya yaitu hukum yang mengatur aktivitas dunia digital termasuk perlindungan data, dan data transaksi elektronik, dan juga kejahatan cyber. Lalu fungsi utama dari cyber law ini sendiri atau hukum cyber ini adalah melindungi pengguna internet dari kejahatan digital, menjamin legalitas transaksi elektronik, lalu menindak pelanggaran seperti pencurian data, penyebaran hoax, dan penipuan online. Lalu contoh regulasi di Indonesia, kita mengambil contoh yaitu ada yang pertama ada UU ITE nomor 11 tahun 2008 dan perubahannya sendiri terjadi pada UU ITE nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Lalu yang kedua ada peraturan pelindungan data pribadi yaitu UU PDP tahun 2022. Lalu ada tantangan penegakan, di mana bukti digital yang mudah hilang, lalu pelaku lintas negara dan kesadaran hukum yang masih rendah. Itu saja yang bisa saya paparkan untuk rangkuman etika profesi sistem informasi.